Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu pemrograman komputer yang judul pengolahan data dari database MySQL. Perkenalkan, nama saya Rafli Rizkullah, NIM saya 41424010013. Pertama, latar belakang. Di era digital, pengolahan dan visualisasi data menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan, termasuk di bidang teknik elektro. Data yang tersimpan di database seperti MySQL perlu diolah lebih lanjut agar dapat disajikan secara informatif. Library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn berperan penting dalam manipulasi, analisis, dan visualisasi data tersebut. Dalam tugas besar ini, mahasiswa diminta pengambilan data langsung dari MySQL, pengolahannya dengan library yang dilakukan lalu memvisualisasikannya menggunakan line-plot, boxplot, dan scatterplot. Pemilihan database namun disarankan relevan dengan teknik elektro yang memperkuat hasil analisis. Melalui tugas ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengolahan dan visualisasi data serta mengaplikasikannya dalam mendukung analisis di bidang teknik elektro. Pertama, tipe data. Di sini uh, saya masuk localhost, saya membuat create database. Yang pertama, create database saya menamakannya TB1PK2. Selanjutnya, habis bikin database, saya membuat create table yang bernama SPBU dan berisi session ID. Saya menggunakannya varchar, terus address saya menggunakannya varchar juga, dan site type varchar, cost, in, terus availability menggunakan varchar juga. Di sini saya singkat DTC. DTC itu adalah destination to city menggunakan in. Selanjutnya SO saya menggunakan text. SO itu adalah station operator. Dan CC adalah charging capacity menggunakan in. IE itu adalah installatio year. PA adalah parking spot. Selanjutnya penjelasan DDL. Data Definition Language atau DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengolah struktur database. DDL berfokus pada pembuatan, perubahan, dan penghapusan objek-objek di dalam database seperti table, index, view, dan skema. Perintah-perintah utama dalam DDL adalah yang pertama, create. Create itu adalah membuat objek baru di database seperti membuat table baru. Terus selanjutnya adalah alter. Alter itu adalah mengubah struktur dari objek yang sudah ada, misalnya menambahkan kolom baru dalam table. Ketiga, drop. Menghapus objek dari database secara permanen. Selanjutnya, truncat. Truncat itu adalah menghapus semua data dalam table tanpa menghapus struktur table itu sendiri. Terakhir, rename. Mengubah nama objek database. Ringkasnya DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membangun dan mengolah kerangka dasar database seperti mendesain table, menghapus table, dan mengubah struktur table. Selanjutnya import CSV. Import CSV, kode tersebut digunakan untuk mengimpor data dari file CSV ke dalam database MySQL. Pertama-tama, library pandas dan fungsi create engine dari SQL Cemi diimpor untuk membantu membaca file dan membuat koneksi ke database. Selanjutnya data dibaca dari file CSV menggunakan PDRED. Nama file CSV saya ini dia. Selanjutnya user, password, host, database. Database saya menamakannya TB1PK2. Terus create engine. Nah, di sini dev to
SQL name-nya adalah SPBU. Jika berhasil, di sini ada tulisannya data berhasil diinsert ke database MySQL. Selanjutnya single line plot. Single line plot pada bagian ini data dari sebuah data frame bernama df choice diolah menggunakan fungsi pivot table dari pandas. Fungsi ini digunakan untuk membuat table pivot di mana kolom Y dijadikan sebagai indeks baris dan child type sebagai kolom kategori dan PA sebagai nilai yang dihitung. Nilai-nilai dalam tabel pivot ini kemudian dijumlahkan berdasarkan kategori dengan menggunakan fungsi agregasi sum. Setelah pivot table terbentuk dan disimpan dalam variabel pivot choice. Data tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik menggunakan method plot dengan jenis line. Jenis line dengan memilih kin sama dengan line, maka hasil visualisasinya berupa grafik yang memperlihatkan perubahan nilai dari waktu ke waktu berdasarkan indeks tahun. Selanjutnya, multiply line plot. Dalam potongan kode ini, data yang ada dalam data frame def choice diolah menjadi pivot table untuk memudahkan analisis. Fungsi pivot table digunakan untuk menyusun ulang data, di mana kolom Y dijadikan indeks atau sumbu utama, C-type ditempatkan sebagai kolom kategori, dan PA dipilih sebagai nilai yang akan dijumlahkan dengan fungsi agregasi sum. Dengan begitu, tabel baru dihasilkan memperlihatkan total nilai PA untuk setiap tipe kategori pada masing-masing tahun. Setelah pivot table terbentuk dan disimpan dalam variabel pivot choice, data tersebut kemudian divisualisasikan dengan grafik menggunakan fungsi float dengan jenis grafik atau line chart. Grafik ini mematakan perubahan nilai PA dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014 sampai 2022. Memperlihatkan naik turunnya tren dalam periode waktu tertentu. Tampilan grafik bergerak naik dan turun, menunjukkan variasi jumlah yang terjadi pada tahun ke tahun yang bisa menjadikan dasar untuk menarik kesimpulan tentang pola pertumbuhan atau penurunan yang ada di dalam data tersebut. Visualisasi ini memudahkan pengguna untuk membaca kecenderungan data secara keseluruhan hanya dalam sekali pandang tanpa harus melihat angka satu persatu dalam tabel. Selanjutnya, box plot. Kode ini mengimpor library pandas dan matplotlib pyplot. Keperluan pengolahan serta visualisasi data, perintah matplotlib inline digunakan agar grafik yang dibuat tampil langsung di notebook, dan plt style use seaborn 08 diterapkan untuk mempercantik tampilan plot. Data kemudian dibaca dari file CSV. Detail EV charging station CSV menggunakan PD read CSV dengan delimiter khusus berupa titik koma. Lalu hasilnya disimpan di dalam data frame. Dan ditampilkan 10 baris pertamanya untuk pengecekan. Nih ya, 10. Di bagian lain dibuat list Y berisi angka dari tahun 10 hingga 2020. Oh, salah, harusnya 2021. Di bagian lain menggunakan fungsi range yang kemungkinan besar akan digunakan untuk memetakan atau memfilter data berdasarkan tahun tersebut. Selanjutnya, single box plot. Pada kode pertama, df Jepang dibuat memilih data Tesla dari df pivot berdasarkan kolom Y.
ditransposasikan agar tahun menjadikan indeks baris sehingga lebih mudah dianalisis dianalisis. Setelah itu, Def Japan Head digunakan untuk melihat 5 baris pertama sebagai pengecek data. Pada kode kedua, DF Japan divisualisasikan dalam bentuk box. Plot menggunakan kin sama dengan box untuk melihat sebaran jumlah charging station Tesla dari tahun 2010 hingga 2014. Plot diberi judul tabel sumbu Y serta diperbesar ukuran tulis agar tampilannya lebih rapi dan jelas, lalu ditampilkan PLT show. Hasil outputnya seperti ini. ISO, terus Tesla. Selanjutnya multiply box plots. Pada potongan kode tersebut, DFJKA dibuat dengan memilih data dari 3 perusahaan, yaitu FGO, Tesla, dan Ionity. Berdasarkan kolom IE, dalam def pivot. Setelah itu, data ini ditransposasikan agar tahun-tahun Y menjadi indeks baris. Seperti ini baris. Sedangkan nama perusahaan menjadi kolom, sehingga ini menjadi kolom, sehingga lebih mudah untuk dibandingkan antar perusahaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya DFJK Head 10 digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari data tersebut agar dapat melihat bagaimana pengembangan jumlah charging station masing-masing perubahan dari tahun 2010 hingga 2019. Dari 2010 hingga 2019. Ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya pada potongan kode ini sama ya, yang berisi jumlah charging station dari Tesla, terus FGO, dan Ionity dalam bentuk box plot berfungsi box plot fungsi plot mana ya, fungsi plot sama dengan kin box plot figure 12,7. Ini dia 7 digunakan untuk membuat plot dengan ukuran lebih lebar agar semua data dari ketiga perusahaan dapat ditampilkan dengan jelas. Kemudian grafik tersebut diberi judul box plot of charging station Tesla. Ini dia judulnya. Dengan ukuran font 18 agar terlihat menonjol. Label pada sumbu Y diatur menjadi jumlah charging station dengan ukuran font 14 untuk memperjelas apa yang diukur. Ukuran angka pada sumbu X dan Y juga diperbesar agar keseluruhannya grafik lebih mudah dibaca. Dan terakhir, PLT show dipanggil untuk menampilkan box plot yang sudah dibuat. Hasilnya seperti ini. Ini dia yang vertikal. Hasilnya seperti ini. FGO, Tesla, Ionity. Hasil horizontal seperti ini. Selanjutnya subplot. Pada kode tersebut, fig dibuat untuk PLT figure untuk menyiapkan sebuah kanvas kosong tempat 2 plot akan ditampilkan. Kemudian fig add subplot 1,2,1 dan fig add-nya 1,2,2. Masing-masing digunakan untuk membuat 2 subplot dalam satu baris dan 2 kolom. Subplot pertama X0 diisi dengan box plot dari data DFJK. Menggunakan warna biru, saya menggunakan warna biru.
dan posisi horizontal false. Selanjutnya dengan ukuran gambar yang diperbesar 20,7. Boxplot ini diberi judul Boxplot Charging Station Tesla Fbook Unity dari 2010 hingga 2014 dengan label sumbu X jumlah charging station dan label sumbu Y contracts untuk menunjukkan perusahaan. Pada subplot kedua X1 data DFJK juga diplot tapi dalam berbentuk line plot. Kin sama dengan line dengan ukuran gambar yang sama. Line plot ini menggambarkan tren jumlah spot yang pengisian mobil listrik dari tahun 2014 hingga 2022. Meskipun data yang digunakan DFJK dalam kode sepertinya masih mencerminkan tahun 2010 hingga 2019, sehingga ada ketidaksesuaian kecil pada label judul. Line plot diberi judul spot pengisian mobil elektrik AC level 1 dan level 2. Dengan sumbu Y diberi label parking spot dan sumbu X diberi label yes. Akhirnya kedua plot tersebut ditampilkan bersama dengan PLT show. Hasilnya seperti ini box plotnya dan hasil line plotnya seperti ini. Scatter plotnya selanjutnya scatter plot. Pada kode ini pertama-tama dilakukan import library matplotlib pyplot sebagai PLT dan seaborn sebagai SNS untuk keperluan visualisasi data. Selanjutnya data dihitung jumlah kemunculannya masing-masing dari 3 kolom yaitu SO, PA, dan Y menggunakan value const. Lalu hasilnya disimpan dalam variabel SO, const, PA, const, IY, const. Kemudian dibuat figur. Buat figur 14,6 untuk menampung 3 scatter plot. Plot pertama, subplot 1,31 memvisualisasikan data SO const menggunakan SNS scatter plot, di mana sumbu X berisi berisi nama Privider, dari sumbu Y berisi jumlah kemunculan dengan titik berwarna biru. Plot kedua di sini sama ya, beda. PLT subplotnya saya menggunakan 1,3,2. Saya menggunakan warna green. Yang tabel ketiga subplotnya 1,3,3. Saya menggunakan warna red. Dan diakhiri dengan PLT show. Dan hasil scatter plotnya seperti ini. Kesimpulannya, dalam tugas besar ini, mahasiswa dilatih untuk mengolah dan memvisualisasikan data dari database MySQL menggunakan Python, serta beberapa library seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Proses yang dilakukan mencakup pengambilan data dari file CSV, pengolahan data dengan teknik pivot dan agregasi, hingga penyajian hasil dalam berbagai bentuk grafik seperti line plot, box plot, scatter plot, dan subplot. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan konsep Data Definition Language atau DDL yang berperan penting dalam membangun dan pengolahan struktur database. Mulai tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar pengolahan data serta mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya dengan visualisasi yang jelas dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang teknik elektro. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Maaf jika
ngomong saya agak belibet. Sekian.